Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita dengan nikmatnya siang hari ini diberi keluangan waktu bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi insya Allah siang hari ini kita mau belajar tentang sujud yang ada di dalam dan di luar sholat begitu. Begitu juga tentang sujud yang banyak orang lakukan tuh terkait sama doa. Jadi ada orang yang setelah selesai sholat, setelah assalamualaikum kemudian dia bersujud lagi tuh untuk kemudian entah dia sujud berdoa di dalamnya atau sujud karena setelah berdoa begitu. Jadi kalau dijumlahkan seluruhnya di dalam dan di luar sholat, sujud itu berarti ada 4 tuh. Ada sujud sahwi, ini di dalam sholat. Ada sujud tilawah namanya. Sujud tilawah ini di dalam sholat boleh, di luar sholat juga boleh. Malah hukumnya sunnah nih sujud tilawah. Kemudian yang ketiga ada namanya sujud syukur. Jadi sujud syukur itu apa? Dulu sih yang awal mulain nyontain sujud syukur tuh Evan Dimas dulu tuh zaman timnas. Evan Dimas sekarang umur berapa tuh ya udah kagak ada lagi dia di timnas kan ya. Iya dulu saya ngeliat di bola tuh kalau di Indonesia gitu yang mulai sujud sahwi tuh sujud syukur tuh Evan Dimas itu. Kemudian yang keempat namanya sujud mutlak. Nah, begitu. Jadi ada sujud sahwi. Nah semua sujud ini karena dia mengambil porsi bagian daripada sholat, semua sujud ini mengikuti syarat dan rukun sholat. Jadi ada syarat. Makanya yang dilakukan Evan Dimas itu sebenarnya bukan sujud syukur. Karena sujud syukur itu harus dia menutup aurat, suci daripada hadas, kemudian sujudnya juga ngadep kiblat. Kan enggak itu yang Evan Dimas, dia ngadep bendera Cornell tuh. Udah gitu auratnya kebuka kan ya, enggak sesuai itu. Cuman sebagai bagian dari syiar kan ya. Jadi syiar bahwa Evan Dimas tuh orang muslim. Jadi kan bagus tuh. Kayak di mana tuh di Liverpool ya, Muhammad Salah kan ya jadi syiar. Orang jadi banyak kenal syariat Islam. Nanti kita bahas. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu sujud sahwi. Sujud sahwi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah sujud yang dilakukan karena sebab ada kealpaan di dalam sholat, bukan rukun gitu. Jadi kealpaan di dalam sholat yang bukan rukun. Sebab kalau alpanya pada masalah rukun sholat nggak bisa ditambal sujud sahwi, sholatnya justru batal, harus diulang begitu. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebab ada kealpaan di dalam sholat yang bukan rukun gitu. Jadi harus ditempelin, bukan rukun. Sebab kalau rukun itu ditinggal, ini contohnya nih. Ada orang sholat, entah dia sendiri, entah dia berjamaah. Kalau dia sendiri, kemudian setelah berdiri kan dia ruku tuh, Allahu Akbar ruku.
Habis itu dia sami Allah, berdiri sami Allah liman hamidah. Ketika sami Allah liman hamidah, dia ingat tadi Al-Fatihah nggak dibaca. Kan Al-Fatihah rukun tuh, nggak bisa dia ganti sujud sahwi. Terus gimana yang harus dia kerjain? Dia balik lagi ke berdiri. Jadi yang tadinya sami Allahu liman hamidah kemudian dia ingat, langsung bersedekap seakan-akan berdiri lagi, baca lagi begitu. Bahkan kalaupun dia sampai sujud begitu, lagi mau turun sujud dia ingat, belum baca Al-Fatihah, ya balik lagi berdiri lagi. Jadi kembali ke tempat rukunnya. Lalu yang tadi itu kan dia udah ruku, udah itu kagak dihitung jatuhnya udah. Sebab ada rukun yang ketinggalan, tuh balik lagi gitu. Dia balik lagi, berdiri lagi, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu terusin sholat kayak biasa, nggak ada sujud sahwi, nggak perlu, sebab yang terjadi itu rukun harus balik lagi. Kalaupun memang sujud sahwi nggak ada masalah, tapi bukan itu masalahnya tuh rukun. Jadi rukunnya itu ketinggalan, dia kudu balik lagi. Kalau sholat sendiri kan bisa balik lagi tuh. Tapi kalau sholat berjamaah misalnya, yang dia lupa rukun nih, surat Al-Fatihah rukun. Ingatnya ketika ruku, imam udah ruku, dia ikut ruku, ketika ruku dia baru ngeh kan begitu. Gue lupa Fatihah begitu. Namanya apalagi udah mau lebaran begini kan begitu. Iya, banyak pikiran benar. Kan ya, pikiran THR belum turun, katanya 2 minggu sebelum lebaran, belum turun juga. Belum turun. Kepikiran tuh, lupa Fatihah, ingetnya pas lagi ruku, lagi jamaah nih. Maka kalau lagi berjamaah, dia tetap harus ikutin imam, cuman rakaat itu tuh kagak dihitung. Sebab rukunnya tidak terlaksana. Kalau rukun tidak terlaksana, rakaat itu kagak dihitung. Cuman karena dia udah ngikat dirinya sama imam, waktu niatkan aku sholli fardhu zuhri ma'muman, maka dia harus tetap ikutin imam. Nanti ketika imam assalamualaikum, dia wajib berdiri lagi 1 rakaat lagi. Sebab tadi rakaat yang tadi itu yang rukunnya kagak dibaca, itu kagak dihitung. Jadi dia pas imam assalamualaikum dia berdiri lagi. Yang kagak enak kalau dia ada di sop depan itu. Dan ya, orang pada ngeliatin, perasaan dia takbir bareng nambah 1 rakaat kan begitu. Banyak. itu emang rukun. Nah, yang kita ngomong ini sujud sahwi bukan rukun. Jadi pokoknya kalau rukun tuh balik lagi. Rukun balik lagi. Sampai apa aja, misalnya nih, orang sujud. Jadi dari i'tidal dia sujud. Allahu Akbar sujud. Habis sujud pertama kan mestinya duduk dulu. Duduk sujud kedua. Dia dari sujud pertama langsung berdiri. Allahu Akbar. Udah baca nih Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Pas baca Al-Fatihah baru ingat lah, gue sujudnya baru sekali. Ya balik lagi, duduk lagi. Balik lagi duduk, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi baru berdiri lagi. Jadi pokoknya kalau rukun ketinggalan, dia balik lagi ke tempat rukun tersebut gitu. Dia balik lagi ke tempat rukun tersebut. Tapi kalau berjamaah itu dia ngikutin imamnya sampai imam selesai, maka rakaat yang tidak ada rukunnya tadi dia berdiri lagi gitu. Nah, kalau sujud sahwi itu tadi sujud yang dilakukan atas kealpaan di dalam sholat yang bukan rukun. Alpanya di dalam sholat dan bukan rukun. Jadi kalau alpanya udah di luar sholat, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru ingat, mestinya kan tadi kunut gitu. Mestinya kan tadi tahiyat awal. Kalau udah assalamualaikum udah beres, sudah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Selama bukan rukun tuh ya. Gitu. Selama bukan rukun. Jadi nggak usah kalau udah beres, udah salam udah nggak usah dipikirin lagi. Begitu. Bahkan kalau udah assalamualaikum kita ragu rakaat, gue tadi rakaat 4 apa 2 ya, nggak perlu digubris.
Jadi semua keraguan-raguan yang datang setelah ibadahnya selesai itu tidak berpengaruh apa-apa. Semua ibadah, wudhu, puasa, sholat, ihram, haji, umroh, kalau sudah selesai ibadahnya muncul keraguan-raguan. Udah beres wudhu nih, udah beres, sudah masuk musola. Tadi kaki kena apa kagak? Udah nggak usah digubris. Jadi keraguan-raguan yang muncul setelah selesai ibadah itu tidak berpengaruh apa-apa. Ini cara ulama untuk menghindarkan kita dari sifat was-was. Sebab kalau diladenin tuh semua keraguan-raguan, ini kagak ibadah kita. Terus begitu terus, kan ya. Udah masuk musola, pala kayaknya belum kena, pala dia balik lagi ke tempat wudhu. Udah lepek palanya kayak iklan sampo begitu. Masuk masjid lupa lagi, kayaknya kaki belum kena, balik lagi begitu. Itu kan caranya setan supaya orang tuh kagak jadi ibadah itu gitu. Jadi dibikin ragu-ragu. Makanya ulama kita punya kaidah, semua keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah selesai tidak berpengaruh apa-apa. Jadi nggak usah digubris. Ihram lagi umroh begitu, udah selesai nih, udah tahallul gitu. Nah, tadi gue tolak 5 apa 7 kali, lupa. Orang gak usah dipikirin dah. Semua yang sudah terjadi selesai ibadah, keraguan-raguan itu nggak berarti apa-apa. Puasa misalnya, udah apa namanya, udah maghrib, udah azan, udah makan begitu, dia baru ingat, tadi kayaknya gue minum apa? Udah gak usah dipikirin gitu. Pokoknya semua keraguan-raguan yang terjadi setelah ibadah selesai itu tidak berpengaruh. Ini cara ulama untuk menjaga kita agar ibadah tetap dijalankan tanpa harus kebingungan lagi. Nah, sujud sahwi itu ingatnya di dalam sholat. Jadi kealpaan yang ingat di dalam sholat dan alpanya bukan rukun begitu. Apa aja yang membuat orang sujud sahwi kealpaan? Pertama, ada yang disebut dengan istilah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau di Syafi'i pertama kunut subuh, itu sunnah ab'ad. Jadi kalau lupa kunut subuh, itu boleh orang kemudian diganti dengan sujud sahwi. Asal jangan dilupa-lupain begitu ya. Ini tergantung emang nih, kalau kunut subuh kan memang ada orang yang tidak meyakini sunnahnya kunut subuh kan ya. Tapi sebagian yang kalau kita mempelajari kunut subuh dan kemudian kita meyakini, meninggalkan sengaja tuh makruh hukumnya. Gak batalin sholat, kita disunnahkan sujud sahwi. Kemudian yang kedua kunut witir. Nah, kunut witir setengah Ramadan itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah, gimana bahasanya itu? Jadi di dalam sholat itu kan ada sunnah-sunnah sholat ya. Cuman ada sunnah sholat tuh yang kagak punya tempat sendiri. Tempatnya tuh ngikut rukun lain. Ini contohnya. Ketika orang duduk di antara dua sujud. Sujud dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk. Nah, ketika duduk kan ada bacaannya tuh rabbighfirli warhamni wajburni. Itu duduk di antara dua sujud itu disyariatkan bukan buat baca doa, tapi buat memisahkan dua sujud. Doanya tuh ngikut doang gitu. Doanya tuh ngikut aja. Kagak pakai doa, itu duduk di antara dua sujud sah, beres, nggak ada masalah. Beda sama kunut. Jadi kalau kunut subuh tuh justru kan yang namanya iktidal tuh kagak boleh lama-lama. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, turun. Kalau udah Rabbana lakal hamdu, mau baca panjang lagi Rabbana lakal hamdu minas sama. Artinya nggak boleh lama-lama lebih dari bacaan yang disyariatin. Tapi ternyata kalau subuh iktidal justru kudu lama. Buat apa? Buat doa kunut. Jadi doa kunut tuh dikasih tempat khusus, bukan numpang tempatnya. Jadi inilah dilamain berdirinya ketika iktidal untuk apa? Untuk kunut subuh. Jadi kunut subuh itu adalah sunnah yang tempatnya dikasih tempat sendiri begitu. Itu yang disebut dengan sunnah ab'ad. Dia sunnah, cuman punya tempat sendiri. Kayak tahiyat awal.
tahiyat awal itu kan habis sujud kedua kan berdiri aja langsung. Cuman disyariatin duduk. Buat apa duduk? Buat baca tahiyat awal. Jadi dia sunnah tapi dikasih tempat sendiri. Nah, sunnah-sunnah yang dikasih tempat sendiri itu namanya sunnah abad. Sedangkan sunnah-sunnah yang numpang kayak tasbih, Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kan nggak baca subhana rabbiyal a'la juga nggak apa-apa. Emang sujud kan disyariatin bukan buat baca sujud. Tapi sujud tuh disyariatin emang buat sujud sendiri begitu. Itu bacaan tuh ngikut aja. Itu makanya namanya sunnah hayat. Sedangkan sunnah abad, sunnah sholat bukan rukun, tapi dikasih tempat khusus gitu. Pertama tadi kunut subuh, yang kedua adalah kunut witir. Jadi orang kalau kunut ketinggalan kunut subuhnya disunnahkan sujud sahwi gitu. Nah, disebut ketinggalan itu kalau dia udah sujud gitu ya. Kan i'tidal nih, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia mau sujud. Nah, kalau belum nempel seluruh 7 anggota sujud, kan anggota sujud ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, kaki kanan, kaki kiri, jari jemari kaki kanan kiri 2, jadi 7. Selama 7-7-nya belum nempel, dia belum sujud. Artinya dia naik lagi belum, masih boleh gitu. Jadi dia naik lagi. Jadi udah begini nih, udah apa namanya? Udah gimana? Kan sami Allah liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Mestinya kan gunut, dia lupa, dia udah begini nih tuh. Allah. Nah, ini belum sujud nih. Jadi naik lagi boleh, nggak apa-apa. Sebab sujud tuh 7 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus nempel semuanya. Kalau udah begini, nggak boleh naik. Justru udah begini nih. Kan kadang kita tuh kedernya gara-gara makmum. Makmum negor kebanyakan. Jadi kita udah begini nih. Udah nempel semuanya. Masih ditegur, subhanallah. Ada imam kan yang bingung juga. Gue sujud terus, ditegur mulu kan gitu. Akhirnya dia udah sujud, dia malah naik lagi begitu. Allahumma hadina. Salatnya batal itu. Sebab dia itu sudah melakukan pelanggaran di dalam salat, menambah rukun. Jadi selama belum masuk sujud, pokoknya sujud tuh sama kayak berdiri nih, duduk tahiyat awal. Kan sunnah nih tahiyat awal. Dari sujud dia langsung berdiri. Tuh. Kalau belum berdiri, dia masih boleh duduk lagi. Ini berdiri kan belum berdiri nih. Nah, disebut berdiri itu seluruh tulang belakang udah lurus ke tempatnya. Tuh, walaupun dia belum begini, kalau udah berdiri ini udah nggak usah turun lagi. Gitu. Nah, yang jadi masalah kan kadangnya makmumnya. Maunya tuh subhanallah kan gitu. Jadi kalau sami Allah liman hamidah, pokoknya kalau belum nempel 7 anggota, ini udah begini tuh. Tuh, tapi satu lagi belum nempel nih, berarti belum sujud dia. Belum sujud balik lagi boleh, gitu. Enggak ada masalah. Nah, kalau udah sujud ya udah terusin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, nanti selesai di ujung sholat nanti sebelum salam dia sujud sahwi, begitu. Nah, jadi itu namanya kunut subuh atau kunut witir juga sama. Tapi kebanyakan sih kunut witir nggak ada yang lupa ya. Kalau kunut witir sih insya Allah nggak ada yang lupa. Jadi itu yang pertama kunut subuh, kunut witir. Yang ketiga tahiyat awal, ini sunnah abad. Jadi tadi sama selama dia belum masuk ke rukun selanjutnya, dia boleh balik lagi. Beda kalau rukun sih nggak ada masalah. Kita udah masuk ke rukun selanjutnya, ingat tadi rukun, balik lagi nggak apa-apa rukun. Kalau ini kan sunnah sholat. Nah, cuman sunnahnya sunnah abad begitu. Ini 3 sunnah abad, kunut witir, kunut subuh dengan tahiyat awal. Nah, tahiyat awal itu sunnah. Artinya begini nih, kalau ada orang sholat 4 rakaat, zuhur, asar, isya, rakaat kedua nggak baca tahiyat, dia langsung berdiri aja begitu. Nanti di ujung sholat dia cukup sujud sahwi ataupun tidak sujud sahwi, sholatnya sah, nggak ada masalah. Sama sebagaimana ini kunut subuh, karena kan sunnah nih kunut.
Artinya nanti di ujung sholat dia enggak sujud sahwi, sah, pakai sujud sahwi lebih bagus gitu. Sebab sujud sahwi itu kan gantiin sunnah. Nah, karena namanya gantiin sunnah, hukumnya juga sunnah. Karena hukumnya sunnah, ya udah. Kalau kemudian imamnya juga lupa enggak kunut, enggak sujud sahwi, ya enggak ada masalah begitu. Jadi itu kunut subuh tuh karena yang pertama meninggalkan sunnah apa? Sunnah apa tuh kunut subuh, kunut witir, tahiyat awal. Sebenarnya ada nih yang keempat, apa namanya, sunnah abad, yaitu sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir gitu. Kalau sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir kan rukun, tapi sholawat kepada keluarganya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu di tahiyat akhir itu termasuk sunnah abad gitu. Cuman ini kan sifatnya bacaan kan ya, artinya kealpaan yang terjadi itu tidak berpengaruh kalau dia jadi imam, jadi nggak ada masalah. Makanya ulama nyebutin seringnya 3 nih sujud sahwi, kunut subuh, kunut witir, sama yang ketiga tahiyat awal. Nah yang kedua, orang kunut sujud sahwi itu disyariatin yang kedua kalau dia apa namanya ketukar rukun bacaan. Jadi rukun bacaan ketukar. Kan rukun bacaan 5 nih. Selain takbiratul ihram dan salam. Jadi rukun bacaan 5. Pertama takbiratul ihram, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir, yang kelima salam. Nah, salam sama takbir kagak main. Artinya nggak boleh ketukar. Kalau ketukar bahaya. Ini kadang-kadang Al-Fatihah kita naruhnya di sembarang tempat. Lagi itidal kita baca Fatihah, kan kadang-kadang gitu. Lagi sujud, tahu-tahu kita baca tahiyat, duduk di antara dua sujud baca Fatihah. Nah, ini posisi rukun bacaan yang ketukar ini, sholatnya kagak ada masalah, sholatnya tetap sah. Sebab rukun bacaan yang ketukar tempat itu tidak merubah struktur sholat, sholatnya kan tetap sama, cuman salah tempat. Nah, karena salah tempat maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi ini biasanya tidak terjadi kalau berjamaah. Biasanya sih sholat sendiri mungkin kan ya. Jadi rukun bacaan yang salah tempat. Jadi rukunnya mestinya berdiri, dia bacanya pas lagi tahiyat. Sebaliknya lagi berdiri mestinya baca Fatihah, dia baca tahiyat. Begitu. Itu yang kedua, sunnah sujud sahwi. Yang ketiga sunnah sujud sahwi, melakukan gimana bahasanya? Ada pembatal sholat dikerjain batal kalau sengaja, tapi kalau kagak sengaja kagak batal. Yaitu berbicara. Berbicara di dalam sholat itu batal kalau sengaja. Kalau kagak sengaja sholatnya nggak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Jadi itu pembatal, kan beda sama sama gerakan. Kalau gerakan kan kagak ada sengaja nggak sengaja. Orang kalau bergerak lebih dari 3 kali gerakan besar batal sholatnya. Tapi kalau bicara ngomong, ini ulama memberikan toleransi, sebab sepanjang sholat tuh ini mulut nih tidak berhenti kan, terus-terusan baca. Maka kadang-kadang ada kata yang tersilap. Akhirnya dia ngomong yang bukan bacaan sholat. Maka kalau bacanya tidak sengaja, ngomongnya kagak sengaja, sholatnya kagak batal, tapi sujud sahwi. Kalau sholat ngomongnya sengaja, sholatnya batal. Misalnya orang lagi sholat nih, lagi ruku, Allahu Akbar. Kemudian pas berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah, pinggangnya bunyi. Kerentak gitu. Lalu dia refleks, dia bilang, ya Allah gitu. Atau kalau ya Allah sih masih boleh gitu. Aduh, gitu. Aduh. Atau nyeri kan gitu. Itu ngomong kok nggak sengaja tuh, refleks begitu. Itu kata ulama kalau ngomongnya kagak sengaja, sholatnya kagak batal. Nah, cuman ada ulama kita tuh bilang
Yang kagak sengaja kagak batal tuh syaratnya kalimatnya dikit. Bukan kalimat, katanya dikit, hurufnya sedikit gitu. Hurufnya sedikit berapa Ustaz? Hurufnya paling maksimal tuh 6 huruf. Lebih dari 6 huruf tuh namanya banyak gitu. Nah, dulu saya sempat nanya tuh, ini huruf banyak sedikit nih hurufnya huruf Arab apa huruf Latin Indonesia? Kan ya. Sebab kan di dalam bahasa Arab tuh satu huruf tuh qaf kita kasih harokat satu itu kan jatuhnya satu huruf, tapi satu huruf ki itu bisa punya makna yang jelas, maknanya tuh ada begitu. Tapi kalau Indonesia tuh satu huruf nggak punya makna, beda gitu. Saya sempat nanya nih huruf yang batalin sholat sedikit kan 6 kurang, lebih banyak dari 6 berarti banyak, lebih banyak dari 6 huruf berarti banyak batalin sholat. Ini 6 huruf nih ukurannya huruf siapa? Hurufnya bahasa Arab atau huruf Indonesia? Kata saya punya guru namanya Syekh Ahmad Za'tari, itu orang Suriah. Beliau masih sampai sekarang masih hidup, jadi ketua, kalau di kita tuh jatuhnya ketua MUI Suriah begitu, ketua MUI Suriah. Ngajinya ngaji online waktu itu. Jadi beliau bilang hurufnya itu adalah huruf orang yang sholat. Jadi orang yang sholat Indonesia nih, dia ngomongnya bahasa ibunya bahasa Indonesia kan hurufnya Latin ya, berarti hurufnya huruf Latin itu. Kalau dia orangnya Arab ya hurufnya huruf Arab. Artinya kalau kita lagi sholat, pinggangnya bunyi, kemudian refleks nyebut, aduh, aduh berapa huruf tuh? A, D, U, H gitu. H-nya pokoknya satu tuh, jadi banyakin H-nya. Atau U-nya yang panjang tuh, aduh. Kalau aduh doang 4 huruf nggak batal sholatnya, sebab aduh itu cuma 4 huruf. Tapi kalau aduh ditambahin, aduh pinggang gua bunyi lagi, harus banyak tuh. Pinggang gua bunyi lagi, udah berapa tuh? Batal sholatnya tuh. Jadi ini yang namanya sengaja batal, kagak sengaja nggak batal. Jadi mulutnya keluar huruf tidak sengaja begitu, tapi tidak sengajanya harus dikit. Jadi maksudnya orang kalau kagak sengaja tuh kagak cocok kalau hurufnya banyak. Jadi kalau hurufnya banyak tuh kagak disebut kagak sengaja, itu mesti sengaja itu. Enggak cocok disebut, masa banyak dia kagak sengaja gitu. Itu enggak cocok. Sama kayak orang lagi puasa. Lagi puasa kan makan lupa kan kagak batal kan ya. Cuman kan kata ulama makannya dikit. Kalau makannya banyak cocok apa enggak? Nggak cocok gitu. Udah piring sampai 2, mangkok lagi nambah, belum kolang kali. Udah gitu dia bilang, gue lupa. Kan kagak cocok tuh kan ya. Jadi makan lupa yang tidak batalin sholat tuh syaratnya makannya sedikit. Kan kalau banyak berarti kagak cocok. Masa lupa banyak kan gitu. Itu bukan lupa, emang niat itu. Kan ya. Ngomong juga sama, ngomong sedikit itu tidak sengaja. Jadi kalau ngomongnya banyak nggak cocok sama kondisi lupa, nggak cocok. Jadi, makanya syaratnya itu ngomong kagak batal tuh kalau ngomongnya sedikit dan nanti disunahkan sujud sahwi. Itu yang ketiga. Yang termasuk yang sengaja batal kagak sengaja kagak batal tuh memperlama rukun pendek. Jadi rukun pendek dilamain. Kan semua sholat tuh semua rukun sholat tuh pendek semua. Yang panjang tuh kan cuma 2. Berdiri sama tahiyat akhir tuh panjang itu. Berdiri ya panjang, tahiyat akhir panjang. Selain itu pendek semua. Maksudnya tidak boleh kita memperlama melebihi waktu bacaannya itu sendiri. Tidal tuh pendek tuh, paling lama berapa? Ya bacaan Rabbi firli gimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Udah segitu aja. Enggak boleh lebih panjang. Tasbih itu paling maksimal 11 kali. Subhana rabbiyal azim. Sujud juga sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksimal. Lebih dari 11 itu namanya memperlama sujud. Sengaja batal. Bahkan kalau imam, kata Imam Nawawi, kata Syekh Nur Banten tuh imam kagak boleh lebih baca tasbih dari 3 kali. Jadi kalau imam kudunya 3 kali doang. Lebih dari 3 kali imam itu berarti zalim kepada makmumnya karena dia memperlama
tasbih gitu. Kecuali kalau emang makmumnya udah pada ridho begitu. Makmumnya udah biasa sholat sama imam ini memang tasbihnya 11 kali 11 kali misalnya gitu. Jadi itu sama tuh. Jadi dikerjain sengaja batal, kagak sengaja nggak batal. Apa itu? Memperlama rukun pendek. I'tidal pendek. Cuman nggak tahu kenapa pas lagi i'tidal tiba-tiba pikirannya bengong gitu. Kan nggak sengaja tuh. Nggak sengaja, nggak dibawa kontrol itu nggak apa-apa gitu. Kan ya. Lagi beres apa namanya? Ruku begitu, tiba-tiba habis ruku kosong pikiran, ngeblank tuh pikirannya. Ya nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dilamain, sama Allah, dia lagi sholat jadi makmum, imamnya selesai dia kudu berdiri lagi. Nah, cuman dia bareng sama sampingnya nih. Cuman yang di sampingnya nih dia rada kagak demen begitu sama yang sampingnya. Nah, gua kalau sujud sekarang ntar sama samping gua kagak demen sama dia mah gitu. Akhirnya itidalnya dilamain sama dia, sama Allah liman hamidah. Nunggu dia sujud duluan, gua tungguin dia sujud duluan. Biar lamaan dikit, biar kagak bareng. Soalnya kalau salamnya bareng, ntar gua salaman kagak enak gitu. Pokoknya biar dia dulu lah gitu. Jadi dia memperlama itidalnya sengaja gitu. Nungguin sampingnya biar beres itu batal sholatnya. Jadi memperlama rukun yang mestinya pendek itu membatalkan sholat kalau sengaja. Kalau kagak sengaja maka nggak ada masalah. Nah, yang tidak sengaja kagak batal ini sunnah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu yang pertama ninggalin sunnah abad, yang kedua apa tadi? Iya, kunut sunnah abad juga. Iya, jadi lupa tuh kan. Oh iya, ini apa namanya? Mindahin rukun bacaan. Rukun bacaannya pindah. Yang ketiga, mengerjakan pembatal sholat yang tidak sengaja, kan begitu. Nah, yang keempat, sujud sahwi itu dilakukan terkait dengan jumlah atau ragu-ragu dalam jumlah rokaat. Rokaatnya ragu-ragu atau ketahuan lebih banyak, ketahuan lebih sedikit. Kalau ragu-ragu kan ragu-ragu. Pas dia berdiri misalnya dia ini rokaat 2 apa 3. Rokaat 2 apa 3 nih. Nah, berarti ini ngambil yang paling sedikit. Ini 2 rokaat kedua gitu. Jadi kalau jumlah rokaat diragukan maka berdirilah pada jumlah yang paling sedikit. Habis itu terusin sholatnya nanti di ujung sujud sahwi. Tapi juga ada sujud sahwi yang kurang. Contohnya dulu Nabi Muhammad begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah sholat zuhur tuh cuma 2 rakaat. Jadi selesai sholat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada sahabat Nabi yang nanya, "Aqasarna nahnu am nasita ya Rasulullah?" Rasul, ini kita qasar sholat, apa Nabi Muhammad lupa begitu? Emang kenapa? Kita sholatnya cuma 2 rakaat. Nah, sahabat Nabi Muhammad nanya sama kiri kanan. Dia ngomong benar tuh, kita sholat 2 rakaat. Iya ya Rasul, kita sholatnya cuma 2 rakaat. Nah, habis itu Nabi Muhammad berdiri lagi, ngelengkapin sholat 2 rakaat lagi. Di ujung sholat Nabi Muhammad sujud sahwi. Gitu. Jadi rakaatnya kurang, maka kemudian ngelengkapinnya, selesai melengkapi di ujung sholat sebelum salam dia sujud sahwi. Itu rakaat kurang. Atau rakaatnya lebih. Nabi Muhammad juga pernah kejadian begitu. Jadi rakaat sholat asar kalau nggak salah ya, sholatnya 5 rakaat. Selesai sholat 5 rakaat, ditegur sama salah seorang sahabat, ya Rasul kita sholatnya 5 rakaat. Nah karena udah 5 kan nggak mungkin nambah lagi rakaat tuh. Akhirnya Nabi Muhammad sujud sahwi seketika itu. Jadi itu satu-satunya kondisi sujud sahwi selesai salam tuh kalau kelebihan rakaat. Dan yakin begitu ya, lebih rakaatnya tuh yakin. Diyakinin, Ustaz, tadi sholatnya lebih 5 rakaat. Benar gak? Iya Ustaz 5 rakaat. Udah yakin ya udah tinggal sujud sahwi. Gak usah ngulang lagi. Tidak usah ngulang sholat lagi. Kecuali sadarnya lama. Itu kan antara salam sama diingetin deket tuh. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang
Ya Rasul, kita nih kosor apa emang Nabi Muhammad lupa? Itu kan dekat antara salam sampai ingatnya itu dekat. Tapi kan ada orang selesai salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngobrol dulu, dia wirid dulu, dia ngobrol. Akhirnya habis itu kemudian dia ngeliat rekaman, lah, sholatnya 5 rakaat itu kan gitu. Kan lama tuh antara salam dia sampai kemudian selesai ingatnya tuh lama. Maka orang yang kayak gini nih harus diulang sholatnya, harus diulang. Nggak boleh, oh udah tinggal sujud, nggak bisa. Sebab nggak ada contohnya. Kalau kagak ada contohnya maka kita anggap sholat seperti itu tuh sholatnya tidak sah. Sebab di luar daripada ketentuan sholat. Sedangkan yang ingatnya cepet tadi itu karena kita punya contoh dari Nabi Muhammad diingetin langsung beri lagi. Kita juga sama. Sholat zuhur misalnya, tahu-tahu sholatnya 3 rakaat, diingetin, kita cuma 3 rakaat, kurang 1, ya berdiri lagi 1 rakaat, nanti sujud sahwi. Kalau diingetinnya cepat, diinget antara salam sama ingat itu dia itu kira-kira tidak melebihi waktu orang sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat kira-kira berapa menit sih? 2 menit, 3 menit. Jadi antara salam sampai 3 menit atau 4 menit ke depan dia diingetin. Nah, dia tinggal ngelengkapin sholat sujud sahwi gitu. Jadi sujud sahwi yang tadi 4 sebab itu dilakukan semuanya kecuali yang nambah rakaat, kelebihan rakaat itu dilakukan semuanya sebelum salam. Habis tahiyat sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujudnya 2 kali. Jadi gini contohnya. Ini misalnya tadi kunut lupa begitu kan. Nah, ini kan tahiyat akhir nih. Nah, sunnahnya juga tuh biar ingat kita sujud sahwi pas tahiyat akhir duduknya begini. Sunnahnya begini, biar nanti ingat kalau kita tuh kudu sujud sahwi. Jadi jangan kalau begini nih lupa biasanya nih, udah langsung salam nih. Jadi tahiyat akhir duduknya begini. Nah, baca tahiyat kayak biasa, fil alamina innaka hamidum majid. Langsung dari dalam hati saya niat sujud sahwi. Allahu akbar sujud. Gitu. Sujudnya 2 kali. Allahu akbar. Enggak usah baca apa-apa udah. Maksudnya ketika duduk nih enggak usah baca apa-apa. Cukup diamnya kira-kira subhanallah. Allahu akbar. 2 kali. Baru yang ketiga Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi enggak ada bacaan. Nah, kalau di sujud tuh ada bacaan. Sebenarnya yang namanya sujud tuh semua sujud itu sunnahnya baca tasbih. Subhanallah. Nah, karena kondisinya sujud sahwi itu lagi nambel kelupaan, sujud sahwi yang bacaan tasbih yang bagus tuh yang kata ulama subhana man la yanamu wa la yashu kan gitu. Itu tasbihnya cocok tuh untuk kondisi lupa. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan juga tidak pernah lalai kan begitu. Man la yanamu wa la yasu, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Jadi sujudnya 2 kali. Kalau sujudnya sekali gimana Ustaz? Kalau sujudnya sekali ya kurang gitu. Terus gimana? Ya udah enggak gimana-gimana, udah lewat sih gitu. Ini orang sujud sahwi nih gitu. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud sahwi sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah selesai udah. Gitu. Terus dia enggak usah ngapa-ngapain lagi udah. Yang penting sujud sahwinya keliru. Jadi hitungannya dia tuh tidak sujud sahwi begitu. Artinya kealpaan yang di dalam sholat tuh belum ditambel. Maksudnya sempurna pahalanya tuh belum ditutupin. Ini kan kita ninggalin kunut subuh tuh pahalanya kurang tuh. Nah, kekurangan pahala tuh ditambal sama sujud sahwi. Kalau nambelnya kurang, ya berarti pahalanya juga belum tertutupi itu begitu maksudnya. Jadi itu mah apa istilahnya? Iya nggak full gitu. Nggak sesuai begitu. Cuman nggak ada masalah, sholatnya selesai udah nggak ada masalah. Cuman dia sujud sahwinya kurang kurang 1 lagi gitu. Jadi itu terkait sujud sahwi. Ini karena udah jam 1 nih kita tanya jawab aja dulu sampai nanti kira-kira selesai.
Oke. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup ada pertanyaan yang mau bertanya tentang apa namanya sujud sahwi, belum sujud yang lain tuh ya. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Nah itu si penjawab itu kan berapa kalimat tuh? Itu kan udah selesai, udah salam. Jadi sholatnya waktu itu diriwayatkan sholat zuhur ya. 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selesai itu sholatnya tuh. Nah ini sahabat namanya Dzuliyadaini negor Nabi, ya Rasulullah, aqasorta amnasita. Ya Rasul, ini emang lagi dikosor apa Rasul lupa begitu. Jadi ucapan itu tuh tidak ada pengaruhnya kepada sholat, sebab memang diucapkan udah di luar sholat gitu. Jadi Nabi Muhammad ketika dengar tuh, makanya Nabi Muhammad nanya lagi kan, sebab kan di situ tuh ada sahabat Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, nggak ngomong. Ini yang ngomong nih Dzuliyadain gitu. Ibaratnya nih tangan kanannya kagak pada negor, tapi yang negor orang lain. Makanya Nabi Muhammad negesin, as-sadaqu Dzuliyadain, benar tuh dia ngomong begitu. Ya Rasul, kita sholatnya 2 rakaat gitu. Jadi ucapan itu tuh tidak ada pengaruhnya kepada sholat karena di luar sholat gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah kalau memang terjadi di dalam sholat, maksudnya imam tuh mungkin meninggalkan sunnah abad atau bahkan rukun, kita tuh kan disunnahkan mengucapkan subhanallah kan ya, subhanallah. Tapi dengan catatan subhanallah itu kalau imam belum masuk ke rukun selanjutnya. Kalau masuk ke rukun selanjutnya ya udah tinggal terusin aja gitu. Nanti diganti dengan sujud sahwi gitu. Oke? Sujud terakhir kan sudah sama tuh. Ya. Beberapa tasbih ya. Kalau minta itu mungkin minta doa. Iya, minta zenik itu dia. Kalau udah mungkin cepat meninggal. Iya itu. Iya, saya juga nggak tahu ya. Kenapa kemudian banyak orang yang memperlama sujud terakhir gitu. Padahal sujud itu rukun pendek. Kalau mau nyontoh sholat yang paling bagus itu sholatnya siapa? Sholatnya Nabi. Pernah gak kita dapat riwayat Nabi Muhammad ngelamain sujudnya? Gitu. Justru yang Nabi Muhammad lamain di dalam sholatnya itu apa? Berdirinya, bacanya, begitu, bukan sujudnya. Sujud yang waktu itu pernah diperlama oleh Nabi kan karena ada Hasan dan Husain lagi naik, itu pun nggak lama, maksudnya nggak lama nggak sampai kita ada orang yang sujud sampai 5 menit kan ya. Iya, jadi maks itu jatuhnya memperlama rukun pendek. Terus gimana Ustaz? Kalau dalam kaidah fikih dia memperlama itu karena sengaja, sholatnya batal begitu. Maka waktu itu tapi kan kita tuh disunahkan berdoa. Saya bilang sunnah doa tuh bukan di sujud terakhir, di setiap sujud di dalam sholat tuh kita sunnah berdoa. Jadi kagak usah nungguin sujud terakhir, tiap sujud sholat itu, tiap sujud sholat doa nggak apa-apa. Jika kita bacanya subhana rabbiyal a'lanya sekali, habis itu doa. Nanti sekiranya orang-orang ngangkat kita ngangkat begitu. Jadi nggak perlu mengkhususkan sujud terakhir, sebab tempat doa itu ada di setiap sujud sholat gitu. Justru itu tadi kalau di akhirnya diperlama begitu, lama melebihi tasbih 11 kali tasbih, yaitu tadi berarti dia memperlama rukun pendek sengaja. Nah, apa yang disebut lama? Kan sederhana, rukun pendek lawannya kan rukun panjang.
Maka rukun pendek ini tidak boleh lebih lama dari rukun panjang. Rukun panjang apa? Berdiri sama tahiyat. Paling sebentarnya rukun panjang itu berdiri itu paling sebentarnya apa? Surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia ngelamain rukun pendek, melebihi bacaan surat Al-Fatihah, itu namanya memperlama rukun pendek sengaja begitu. Gitu. Tapi kalau nggak sengaja kan kayak tadi dia lupa atau dia mungkin bengong kan nggak ada masalah. Itu dia memperlama sujud lebih dari bacaan surat Al-Fatihah. Itu berarti dia sudah merubah rukun pendek jadi rukun panjang. Kagak boleh begitu. Jadi kalau mau doa, doanya itu setiap sujud atau doanya nanti selesai sholat gitu. Itu soal sujud terakhir begitu. Oke? Ada lagi? Jangan gimana? Itu kan di dalam melaksanakan sholat wajib ya. Ini kita cuma sholat tahajud nih. Tapi ini tuh karena sendiri apa dikerjakan ya. Tapi lama juga sholat tahajud. Bukan sholat tahajud kan. Kalau sama apa ketentuan sholat itu sunnah atau fardu sama. Justru kalau sholat sendiri kita tuh diberi keleluasaan untuk memanjangkan sholat bukan sujudnya tapi berdirinya yang lama kan gitu. Kalau di sholat fardu jadi apalagi jadi imam kan nggak boleh lama-lama berdiri. Tapi berdiri lama tuh boleh kalau sholat sendiri. Bahkan sholat fardu kalau sendiri baca lama juga nggak apa-apa. Jadi rukun-rukun yang selain itu tuh rukun-rukun selain rukun panjang i'tidal, ruku dan sujud itu rukun pendek nggak boleh lama-lama gitu. Jadi harus sesuai dengan porsinya gitu. Oke? Ya. Ya. Ya, sujud aja. Ya. Kalau sujud sahwi memang tidak ada syarat harus bacaan. Jadi yang penting ada sujudnya 2 kali. Kalaupun ketika sujud nggak baca bacaan nggak ada masalah. Artinya tetap dapat sunnah sujud sahwi, sholatnya sah. Alpa yang tadi ditinggal ditutupin sujud sahwi itu udah cukup, udah tertutupi. Jadi iya tanpa adanya lafaz subhana man la yanam wa la yasu nggak ada masalah. Jadi bacaan pada sujud sahwi itu hukumnya sunnah saja. Nggak dibaca nggak apa-apa. Yang penting ada sujudnya begitu. Jadi nggak baca juga nggak apa-apa. Itu emang jarang tuh ya kan. Sebab kan sujud sahwi kan jarang-jarang tuh. Jadi bacanya juga jarang ada yang hafal tuh. Nggak tiap hari soalnya. Oke, ada lagi? Ya. Mana ada lagi? Terawih. Ya. Jadi tidak ada larangan orang melakukan sholat sunnah walaupun dia sudah sholat witir. Jadi nggak pernah ada larangan secara tekstual, secara Nabi Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Cuman memang kebiasaannya Nabi Muhammad selalu mengakhirkan malam tuh dengan rakaat ganjil gitu. Jadi ganjil tuh di ujung, ganjil di ujung sholat. Tapi satu malam Sayyidah Aisyah juga pernah ngomong, Nabi Muhammad sholat lagi kok
dalam keadaan duduk 4 rakaat habis. Jadi setelah witir Nabi Muhammad sholat lagi. Nah kalau sholatnya duduk berarti kan sholat sunnah. Artinya Nabi Muhammad juga pernah beberapa kali sholat sunnah lagi padahal sudah sholat witir gitu. Yang kagak boleh tuh witir 2 kali. Di habis tarawih udah witir, dia bangun tahajud, dia witir lagi tuh kagak boleh. Jadi witir hanya untuk satu malam. Justru malah saya tuh menyarankan witir bersama imam yang sholat tarawih itu jangan ditinggal, witirnya di situ aja. Kenapa witirnya bersama imam tarawih? Untuk mendapatkan pahala 1 malam penuh. Jadi kata Nabi itu orang yang sholat bersama imam malam hari ini, sholat malam bersama imam sampai selesai, kan imam agendanya sampai witir, kita sholat bareng sama imam sampai witir, maka itu dihitung sebagai orang yang beribadah 1 malam penuh. Jadi kita dihitung 1 malam penuh itu sebagai orang yang beribadah kalau ikut sama imam sampai selesai. Tapi kalau waktunya witir imam kita pulang gitu. Iya, dengan alasan kita mau tahajud, pertama kita meninggalkan fadilah jamaah, yang kedua kita melewatkan pahala 1 malam penuh. Jadi 1 malam penuh itu syaratnya ikut imam sampai selesai. Nah, yang ketiga sialnya kita belum tentu bangun tahajud juga itu. Kan ya? Iya, 14. Tapi kalau kita ikut sama imam, kita witir berjamaah, pahala. Sampai imam selesai, pahala 1 malam penuh. Kalaupun kagak bangun, kita udah untung. Kalau kita bangun tahajud, untungnya berkali lipat kan begitu. Jadi maksud saya tidak ada larangan orang udah sholat witir kemudian sholat nggak ada larangan. Gitu. Jadi kalau udah sholat witir ya udah nanti malam dia bangun mau sholat tahajud itu lebih bagus. Atau di qiyamul lail bersama jamaah i'tikaf kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang dilarang itu witirnya 2 kali. Jadi kalau udah witir bersama imam tarawih, nanti malam bangun tahajud nggak usah witir lagi begitu. Jadi witir cuman buat satu malam aja. Oke? Ada lagi Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemudian terkait dengan bahasa khutbah Jumat. Ya. Hanya supaya lebih memahami kemudian bagaimana hadis yang sholat tuh. Ya. Beribadah supaya untuk mencapai insyaallah kesempurnaan. Amin. Tentunya terkait dengan sholat tadi sudah sedikit sampaikan tentang rukuk, sujud dan bacaan imam. Kemudian saya ingin mencoba menyisir dari awal ke akhir. Artinya sholat berjamaah tadi sudah disampaikan tentang sujudnya. Kemudian tentang rukuk sebagaimana dipahami. Karena ada kali terlalu kemudian kalau tangan pegangan ada yang di lutut, ada yang betis ya. Kemudian dalam tahiyat ada yang dari berlebih terus. Nanti kita sisirlah, kita ini bukan berarti sholat ya, supaya kita lebih mendekatilah bagaimana hadis Nabi. Kemudian pada saat imam seberapa jarak pada saat imam rukuk atau tidak tersebut imam mengikutinya jaraknya. Saya mau bertanya kita apa ada yang memang agak lama? Ya. Masih ada yang agak lama. Ada apa? Ada yang jadi kalau misalkan ada sebagian ketua di situ, alangkah indahnya pada saat dia jauh berjamaah, imam ini kan ya agak seragam lah. Ya kalau untuk menyerapkan tentu sulit kan. Kita kan ada yang kita sudah ada yang harus duduk. Jadi masalahnya kan kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sholat yang dipimpin. Iya. Kita yang mau mengikuti apa yang diimam kan itu ya. Jadi
sebulan ini sholat coba bagaimana dari awal akhir kemudian buku kemudian buku seberapa ini gitu ya. Sama-sama mengatakan sholat yang memang kita sempurna. Ya. Jadi ini dulu ya, imam dulu nih bergerak setelah imam. Instruksi untuk bergerak itu ada pada kalimat bar dan sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau belum imam bar, kalau dia bergerak sebenarnya nggak batalin sholat, cuman dia kemakruhan namanya. Jadi yang afdol itu bergerak setelah bar dan dah gitu. Kalau salam kum, jadi bar dah kum, nah, gitu. Di makmum jangan bergerak kecuali dengar imam bar, dengar imam dah, atau dengar imam kum gitu. Assalamualaikum. Nah itu bentuk idealnya begitu. Tapi ada di mana ulama tuh membahas makmum itu berbarengan sama imam tuh ternyata boleh, dan bahkan ada yang wajib kudu bareng sama imam. Jadi pertama nih, bareng bersama imam yang hukumnya wajib. Jadi wajib bareng imam tuh baca surat Al-Fatihah. Kalau diketahui setelah Al-Fatihah imam baca surat pendek yang dia nggak cukup waktu buat Al-Fatihah. Jadi habis Al-Fatihah imam cuman baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Kan cepet banget tuh. Kan imam kita jadi nggak punya waktu. Padahal Al-Fatihah ini rukun. Maka biar kita tercapai rukunnya, Al-Fatihahnya baca di belakang imam bareng. Jadi imam alhamdulillahirabbil, kita di belakang alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang saya kerjain kalau sholat tarawih di belakang. Kan kita tahu nih masjid-masjid mana yang habis Fatihah rada cepat bacanya. Imamnya juga kita kenal nih, ustadz ini kaulenya. Itu kalau saya melihat ada ustadz begitu, saya habis imam Al-Fatihah saya baca Al-Fatihah gitu, jadi makmum. Jadi ngebembarengi surat Al-Fatihah itu malah wajib. Sebab kalau kagak bareng, nanti bacanya habis Al-Fatihah dia, kita malah gak dapat waktu. Jadi ketinggalan tuh rukun, kan begitu. Sebab ketinggalan rukun, kalau cuman ibaratnya imamnya udah ruku kita berdiri kan sebenarnya gak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau udah kelewatan 2 rukun. Jadi yang batalin sholat tuh kalau makmum ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan 2 rukun gini, makmumnya masih berdiri, imam ruku itu bukan ketinggalan, emang begitu kondisinya. Ketika imam i'tidal tuh ketinggalan 1 rukun namanya. Makmumnya masih berdiri. Imamnya udah sujud, makmumnya berdiri, nah itu 2 rukun namanya. Jadi imam ruku, makmumnya berdiri, nggak ada masalah, emang begitu. Emang imam kan gerak duluan kan gitu. Tapi ketika imam udah i'tidal sami'allahu liman hamidah, dia masih berdiri, ini berarti 1 rukun ketinggalan. Ketika imamnya sudah sujud Allahu Akbar, dia berdiri, batal udah sholatnya. Sebab imam udah masuk ke rukun yang kedua, dia ketinggalan 2 rukun. Tapi kalau nyusul, imamnya udah i'tidal, kemudian dia ruku, nggak ada masalah tuh. Imamnya sujud, dia i'tidal gitu. Itu nggak ketinggalan tuh. Jadi ketinggalan 2 rukun tuh ketinggalan kayak tadi gitu. Itu yang batalin sholat. Makanya bareng sama imam tuh jadi wajib Al-Fatihah. Kalau diketahui khawatir ketinggalan bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, bareng sama imam nih hukumnya sunnah. Apa yang hukumnya sunnah bareng sama imam? Mengucapkan amin. Walau dhalin, amin. Jadi aminnya bareng sama aminnya imam itu sunnah gitu. Jadi jangan ngeduluin imam aminnya gitu. Jadi bareng sama imam itu sunnah.
Nah, ada barang yang hukumnya makruh. Barang hukumnya makruh itu barang gerakan tadi itu. Jadi kita bergeraknya belum bar, kita udah barang bergerak. Nah itu makruh. Jadi nggak batalin sholat, makruh hukumnya. Jadi bagusnya tuh bar dulu baru kita bergerak. Kemudian yang keempat hukumnya haram. Haram bareng sama imam tuh haram apa? Haram takbiratul ihram. Jadi nggak boleh bareng sama imam. Kan kita makmum ngikutin. Kalau ngikutin tuh dia dulu masuk, ntar kita ngikut masuk sholat kan gitu. Jadi kalau dia masuk kita ikut apa kita sama-sama masuk bareng. Itu namanya bukan ngikutin, tuh namanya nyaingin kan gitu. Mau mau kompetitor itu namanya kan ya. Jadi biarin imam dulu masuk Allahu Akbar baru kita. Tapi kalau dibarengin sholatnya nggak sah, makmumnya yang kagak sah, sholatnya nggak boleh, itu nggak sah begitu. Nah kemudian selain itu barang tuh hukumnya mubah. Apa yang selain itu? Selain itu tuh ya nggak ada, emang kondisinya gitu aja tuh antara barang yang wajib, mubah, barangnya wajib, sunnah, makruh gitu. Itu soal membarengi imam begitu. Jadi tidak ada masalah kalau kita bareng sama imam, tapi tadi barengnya soal Fatihah atau barengnya soal amin. Nah, bareng gerakan tuh hukumnya makruh. Tapi kalau melewati atau mendahului imam 2 rukun, nah itu yang batalin sholat. Kalau mendahului imam tuh imamnya berdiri, kita ruku, itu namanya mendahului. 1 tuh udah 1. Kemudian imamnya masih berdiri, kita udah i'tidal, itu jadinya 2. Kan beda tuh sama yang tadi ketinggalan. Ketinggalan sama ngedahuluin beda. Kalau ketinggalan tadi kita berdiri, imamnya udah ruku, kita berdiri itu belum ketinggalan. Tapi imamnya i'tidal itu kat 1 ketinggalan 1 rukun. Sujud udah 2 rukun. Tapi kalau mendahului langsung mendahului. Jadi imamnya berdiri dia udah ruku itu 1 aja gitu. 1. Kalau imamnya masih berdiri dia i'tidal 2, batal sholatnya begitu. Tapi itu jarang terjadi kan ya. Itu sih terjadinya sama bocah-bocah aja tuh. Orang tua sih kagak gitu. Nah, kalau kaitannya sama ruku, jadi gini, ada ruku ada ruku yang asal sah. Jadi ruku minimal. Ruku minimal. Begitu aja sah udah. Jadi bukannya afdol tapi asal begitu sah. Jadi dia nunduk, dia asal nunduk seukuran tangannya nyampe lutut. Itu sah udah tuh. Begitu. Atau bahkan lututnya ditekuk juga, itu sah. Yang penting dia nunduk seukuran tangannya nyampe lutut. Walaupun tangannya dibelakangin begitu, nggak nempel, itu tetap sah. Jadi ukuran ruku ini minimal aja. Minimal ruku itu dia nunduk seukuran tangannya nempel tangannya ke lutut. Jadi tangannya nggak di lutut nggak apa-apa. Yang penting seukuran tangannya nyampe lutut udah begitu tuh. Dia rukunya begitu tuh. Jadi megangnya ke sini, megang belakang gitu. Iya. Makanya kalau lagi sakit begini aja nih. Yang penting asal seukuran tangannya nyampe itu begitu tuh. Atau ditekuk juga nggak apa-apa tuh. Jadi kalau emang nggak nyampe tangannya, yang penting dia nunduk. Nunduknya senunduk tidak boleh sama kayak berdiri. Kan dia misalnya nih, dia agak bongkok nih berdiri nih. Dia berdirinya begini, emang lagi sakit kan nggak bisa lurus kan dia. Nah kalau mau ruku dia nggak boleh nunduknya segini lagi, dia harus lebih nunduk lagi gitu. Iya bedain sedikit gitu. Itu minimal segitu. Sah udah, cuman kurang afdol. Cuman kalau yang afdol tuh kan, ini tangannya nih ngepel lututnya begitu tuh. Kemudian ininya lurus. Ini yang afdol nih, 1 tangannya ngepel lutut, kakinya dilurusin, matanya ke arah kiblat. Ini pantat sampai kepala nih 1 garis. Jadi kalau ditaruh di atas waterpass tuh emang lurus tuh begitu tuh. Ini yang afdol begitu tuh. Nah artinya kalau orang lebih nunduk begini sampai kemudian tangannya gitu, rukunya sah saja, cuman dia kurang afdol aja begitu. Jadi yang afdol itu tangannya ngepel lututnya, kemudian kakinya dilurusin begitu, dan pantat sampai kepala tuh satu baris begitu. Dan
Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi apa istilahnya benar-benar iya datar tuh kayak triplek lurus begitu. Gitu. Iya betul gitu. Artinya kalau Nabi Muhammad bisa ngerjain kita juga bisa begitu. Itu ruku apa namanya antara yang minimal sama yang afdol. Artinya kalau tidak sesuai yang afdol berarti itu tetap sah. Yang penting dia punya nunduk badannya. Jadi berarti kurang tetap sah cuman bukan yang afdol. Nah, kalau apa tadi lagi? Tahiyat. Nah, kalau tahiyat itu begini nih. Posisi tangan kiri di atas paha. Ini kalau di sini namanya di atas lutut. Jadi bukan di atas lutut tapi di atas paha. Tangan kanan itu yang dikepel nih kelingking jari tengah, kelingking jari manis jari tengah. Jempol sama telunjuk dibiarin begitu tuh. Ini bentuk afdal lagi nih. Jadi tangan kiri di sini, tangan kanan tuh yang dikepel 3 jari, sisanya itu dibiarin gantung aja begini. Nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tinggal ngangkat aja. Jadi kalau belum ngangkat begini aja turun tuh. Jadi udah ada apa istilahnya tuh? Ya pokoknya udah ada. Ini kalau dari sini nih, ini hurufnya huruf 5. Nah, gitu. Itu apa tangannya? Ngasih isyaratnya ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah gitu. Itu sunnahnya begitu. Sunnah dalam mazhab Syafi'i ngasih isyarat tuh ketika asyhadu an la ilaha illallah gitu. Kalau yang dari awal itu bukan ulama Syafi'i yang bilang. Itu yang dari awal itu adalah mazhabnya Imam Malik gitu. Jadi dari awal udah nunjuk. Nah, cuman Imam Malik itu mensyaratkan adanya gerakan kiri kanan gitu. Jadi Imam Malik dari awal nih, coba digerakin kiri kanan tuh. Sampai selesai. Terus goyang terus. Jadi begitu kiri kanan. Nah, ini gerakan kiri kanan ini supaya trennya tuh tetap ke arah kiblat gitu. Nah, kalau yang atas bawah atas ini sebenarnya bukan begini nih geraknya nih. Iya, bukan begitu. Jadi itu Imam Ahmad bin Hambal itu begini nih, bergerak nih. Dari awal bergerak nih. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul lillah. Jadi ketika ada Allah dia ngangkat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Pokoknya ngangkatnya tuh pas kalimat Allah. Jadi bukan begini-gini, Bang. Malah muter gitu enggak. Jadi Imam Ahmad itu ngangkatnya ketika kalimat Allah aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ngangkatnya gitu. Nah saya juga nggak tahu siapa yang mulain begitu tuh. Itu di Syafi'i kagak begitu. Di Hambali juga nggak begitu. Di Maliki juga nggak begitu. Jadi yang... Tapi yang namanya ngasih isyarat ini sebenarnya ini hukumnya sunnah. Artinya kita nih lagi tahiyat nih. Udah begitu baca tahiyat at-tahiyat. Tangannya nggak ngasih isyarat begini, sholatnya sah nggak ada masalah. Iya. Jadi yang pasti bahwa maksudnya ngasih isyarat ini sunnah nih. Maka kalau ini sunnah nggak perlu terlalu gimana-gimana gitu. Jadi ada orang yang bergerak tuh gini-gini, biarin aja, gitu, nggak usah terlalu bingung. Lagi juga bergerak itu nggak batalin sholat, sebab walaupun dia geraknya kencang, ini jari jemari ini namanya gerakan kecil. Jadi gerakan kecil tuh tidak batalin sholat. Jadi iya itu, emang kadang-kadang ganggu itu. Cuman ya itu tadi. Jadi ini bukan yang gerakan batalin sholat, yang itu gerakan besar, tangan, kepala, badan, kaki. Jadi ini jari jemari ini gerakan kecil. Ada orang yang garuk, pakai saja. Ini garuk berapapun nggak batalin sholat, sebab yang dihitung bergerak nih tangan. Jadi tangan tuh cuma 1 kali bergeraknya, 1 kali, turun lagi udah 1 kali, gitu. Jadi kalau dia begini, 1 bergerak lagi, 2, 3, apa itu yang batal.
Tapi kalau dia bergerak 1 kali kemudian ini garuk-garuk, ini nggak batal sebab ini jadi gerakan kecil namanya, begitu. Jadi yang dihitung tuh gerakan gede. Palanya tiba-tiba nengok, tuh gerakan gede tuh. Gitu. Jadi itu yang dihitung 3 kali berturut-turut itu adalah gerakan besar. Gitu. Oke? Ada lagi? Boleh Ustaz. Dua Ustaz ya. Apa? Terkait panjangnya bacaan Allahu Akbar. Oh iya. Karena kan pernah sholat itu dari sepanjang sujud sampai atas Allahu Akbar. Ada juga yang cuma Allahu Akbar. Bagus yang mana? Iya. Kedua, di awal Ustaz kan bilang terkait sujud syukur nih, boleh nggak sedikit aja terkait rukunnya, terus apa aja yang harus saat apa aja rukun sujud syukur itu? Jadi Assalamualaikum. Apa yang pertama tadi? Takbir. Paling minimal takbir itu kan 2 harokat. Allahu Akbar. Kalau paling maksimal itu kata Syekh Nawawi Banten, paling maksimal takbir itu Allah itu maksimalnya 7 alif. 7 alif berarti 14 harokat. Kan 1 alif 2 harokat. Jadi takbir itu Allah diketuk tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sampai 14 lebih diulang takbirnya. Gitu. Jadi paling maksimal tuh 7 alif 14 harokat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan itu berlaku untuk semua takbir yang ada di dalam sholat. Yang paling bermasalah tuh takbir awal. Karena beberapa orang tuh susah niat, was-was niat, akhirnya takbir panjang banget, Allahu Akbar. Jadi kayak azan jatuhnya. Jadi harus minim. Iya, kalau lebih dari 7 alif diulang karena takbirnya jadi batal. Gitu. Jadi paling maksimal itu 14 harokat 7 alif gitu. Tapi kan kalau takbir intikal selain takbiratul ihram itu kan biasanya nggak panjang. Kan ya, biasanya pendek-pendek aja. Yang sering jadi masalah tuh takbiratul ihram. Jadi maksimalnya 14 harokat. Nah, kalau sujud syukur sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah. Jadi syaratnya pertama nih, suci daripada hadas. Artinya dia dalam keadaan berwudu. Yang kedua dia nutup aurat. Yang ketiga dia ngadep kiblat. Yang keempat ada waktunya, maksudnya ketika nikmat itu datang. Artinya kalau nikmatnya udah lewat lama nggak perlu sujud syukur. Ini syaratnya nih. Ini datang nih nikmatnya nih, dia ditelepon, Pak saya lulus, diseneng anaknya lulus, kan datang tuh waktunya tuh, dia boleh berangkat wudhu dulu, habis wudhu baru kemudian dia sujud sahwi, boleh nggak ada masalah. Tapi kalau dia lagi di tempat yang wudhunya susah, auratnya nggak ditutup, ngadep kiblat susah, ya nggak perlu sujud syukur, karena sujud syukur sama seperti sholat. Itu syaratnya. Ngadep kiblat, nutup aurat, suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan datang waktunya. Yaitu datang waktu. Ini syaratnya. Rukunnya gimana? Rukunnya pertama takbiratul ihram dulu. Jadi dapat nih, misalnya nih, dapat kabar. Iya, lulus kampus negeri, alhamdulillah. Udah takbir, ngadep kiblat, langsung ngadep kiblat. Ini biasanya duduk ya, dapat kabar lagi duduk begitu. Dapat kabar lagi duduk. Langsung ngadep kiblat, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar sambil niat dalam hatinya, saya niat sujud syukur gitu aja. Saya takbir untuk sujud syukur, Allahu Akbar. Kemudian rukun selanjutnya takbir untuk sujud, Allahu Akbar, sujud. Gitu. Setelah sujud duduk lagi, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi sama kayak sholat, dimulainya takbir, diakhiri salam, Assalamualaikum. Nah sama ketika sujud ini tidak ada bacaan yang harus.
Cuman anjurannya kan sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah, kan begitu. Panjang tuh bacanya. Nanti cari aja di Google tuh sajada wajhi. Cuman teknisnya tuh begitu. Jadi dia takbiratul ihram, setelah berdiri juga sama, lagi berdiri dapat kabarnya berdiri. Dapat langsung ngadep kiblat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tuh udah ngadep kiblat ya, kagak boleh belok-belok. Jadi udah ngadep kiblat. Allahu akbar. Allahu akbar, sujud. Itu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud syukur begitu. Jadi sujud syukur di dalam mazhabnya Syafi'i itu memang sholat dia. Jadi hukum-hukum sholat tuh ngadep kiblat, nutup aurat, bersih daripada hadas harus terjadi begitu. Oke? Apa itu? Kalau posisi cara menggantikan imam, karena sekarang banyak belakang imam orang mendorong-dorongan, teknik cara menggantikan imam biar pada tahu. Ya. Teknisnya sih yang penting pertama pastiin di belakang imam tuh orang yang bisa gantiin. Jadi pas lagi mulai sholat berjamaah tuh, pas di belakang imam tuh, ini kan ada tembok nih. Jadi kan orang nggak bisa maju seenaknya. Yang bisa maju kan yang pas di belakang imam. Kalau sholatnya masjidnya rada gede, artinya di depan shop depan tuh kagak ada halangan, orang yang berdiri di mana aja bisa tuh. Tapi karena yang bolong tuh yang pas imam, berarti yang di belakang imam. Ya, gitu. Nah, kalau kan sebenarnya kita tuh tanpa ada ngobrol, itu kan juga udah sepakat nih. Maksudnya udah ngelihat, nih sebaris ini nih, kalau terjadi kenapa-napa, yang maju tuh fulan gitu. Tanpa ngomong kan kita udah hafal nih. Kita punya apa ibaratnya seperti punya kesepakatan. Ada Bang Haji kan, ada Pak Haji, ada Ustadz kan gitu. Jadi makanya posisikan orang tersebut tuh pas di belakang imam. Atau kalau memang masjidnya gede, dia di mana aja, di posisi mana aja, yang penting nanti dia bisa maju. Setelah imamnya batal, yang maju tinggal maju. 1, 2. Udah terusin bacaannya begitu. Kalau imam udah baca Fatihah, dia nggak perlu baca Fatihah lagi. Jadi tinggal terusin baca ulang. Kalau imamnya berhenti di bacaan Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, keluar gitu. Kalau majunya cepat, langsung terusin bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka. Karena kalau majunya cepat. Tapi kalau majunya nunggu sampai sekian lama tuh kagak ada yang maju begitu. Nah, berarti kan jeda tuh Maliki Yaumiddin keputus. Karena kan Al-Fatihah kudu nyambung. Enggak boleh terputus. Ini jedanya ini udah lama nih. Nah, maka si imam yang baru ngulang Al-Fatihahnya. Jadi majunya kayak biasa aja maju. Nah, cuman kan kata Syekh Nawawi, ini kaki ini hitungannya satu gerakan. 1, 2 tuh. Makanya nggak boleh langsung. Ini kata Syekh Nawawi gitu. Kata ulama yang lain sih enggak. Kata ulama yang lain tuh begini nih. Ini 1 nih. Jadi kalau orang begini nih, 1, 2 udah begitu. Nah, cuman kata Syekh Nawawi Banten, begini nih 1 jatuhnya. 1, 2, iya 1 gerakan ini berarti udah 2 nih. Maka dijeda dulu 1, 2, udah begitu. Jadi biar biar kagak jatuh ke gerakan yang 3 kali gitu. Jadi maju kayak biasa. Jadi sisi di belakang imam pastiin orangnya memang bisa masuk, gantiin begitu. Oke? Satu lagi nih ya. Apa lu? Kalau misalnya yang maju dengan tadi satu itu kan imamnya baca. Terus di maju ada 2 orang. Gimana kan? Ini inisiatif dia ada 2 orang gitu. Yang di depan pengen denger ini. Enggak bisa barengan gitu kan. Jadi kalau ada 2 orang yang maju, berarti salah satunya harus ngalah. Salah satunya harus mundur lagi gitu. Jadi nggak boleh ada 2 imam. Gitu. Jadi ya itu sih kagak usah, nggak ada ininya ya, nggak ada bagaimana caranya, ngalah aja. Gitu. Pokoknya salah satu harus. Iya, makanya itu kan tadi. Jadi kita ini jamaah seperti sudah punya kesepakatan.
bahwa yang maju tuh Haji Fulan nanti begitu. Jadi biarkan si Haji Fulan untuk maju. Tapi kalau ternyata Haji Fulan nggak maju-maju, berarti kan dia ragu, berarti orang lain yang maju. Jadi itu hampir nggak terjadi sih, nggak pernah terjadi ada dua orang maju bareng tuh hampir nggak pernah terjadi. Sebab ya kita semua tuh di mana juga sesama jamaah itu punya kesepakatan tidak tidak tertulis. Iya. Punya intuisi kalau bahasanya gitu. Pokoknya nih Ustadz ini yang maju gitu. Oke? Dan lo ini dulu. Apa tuh? Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat bagaimana nih sikap kita pada saat di dalam membaca, kemudian di dalam sholat menemukan ayat-ayat sajadah. Ya, ayat sajadah tuh ayatnya itu jumlahnya wahyu yang menentukan. Maksudnya wahyu itu nggak bisa ijtihad. Nah, sekarang untuk memudahkan cetakan mushaf itu, yang saya tahu mushaf Madinah ya, bukan mushaf yang Indonesia. Kalau mushaf Madinah tuh itu sekarang udah ada tanda gapuranya begitu. Saya kalau baca Al-Quran di rumah ada tanda sajadah, saya langsung sujud, bukan selain karena ini sunnah, saya juga ngasih tahu anak-anak gitu. Karena kita biasa baca Quran tuh bareng. Jadi habis sholat apa tuh anak-anak baca, kita juga baca gitu. Jadi pas ketemu ayat sajadah, ini hukumnya sunnah sebenarnya. Kita lewatin aja juga nggak apa-apa. Kita ngelewatin. Cuman ini buat saya ini kesempatan ngajarin anak-anak. Habis itu sama itu. Jadi baca nih. Misalnya surat Al-Alaq lah. Ujungnya kan wasjud. Iya, wasjud waqtarib. Saya taruh Quran saya takbir. Takbir sama, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Jadi pas niat dalam hati niat untuk takbir untuk sujud tilawah. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, baca terus begitu. Kalau di luar sholat, nanti habis beres baca tuh anak-anak nanyain tuh. Nah, jadi kita jadi ngajarin gitu. Iya, jadi karena kita biasa di rumah kalau baca Quran bareng begitu. Jadi kalau anak-anak baca Quran, emak bapaknya tuh nggak boleh main HP. Jadi harus minimal kebet aja biar kagak baca juga. Biar kelihatan nama anak tuh megang Quran gitu. Nah, kalau di dalam sholat langsung turun. Sujud lagi berdiri baca lewat turun Allahu Akbar, naik lagi. Ini nggak ada salamnya, nggak ada takbiratul ihramnya. Jadi cuma sujud aja kemudian berdiri lagi terusin bacaannya begitu. Kalau lagi sholat, kalau lagi sholat sih sebenarnya enak ya, maksudnya tinggal ngikutin imam aja. Cuman kadang-kadang ada orang yang emang kagak ngerti kan begitu ya. Akhirnya dia sangkanya imam lupa nih, kudunya ruku kan gitu. Tapi ntar makin lama insya Allah orang jadi paham. Nah, satu lagi nih terakhir nih. Apa tuh? Orang awam aja ya. Yang biasa jadi obrolan sholat ini Ustaz. Apa itu? Perihal rukun pendek, rukun panjang nih. Rukun panjang berdiri apakah yang baca surat nih? Ya. Kalau suratnya orang panjang ini kan ribet ini. Dan begitu itu beda-beda nih. Apalagi imamnya al-Hafiz ini dari luar negeri sana. Kan panjang pendek itu kan kepentingan ini ya, kepentingan dari giroknya, kepentingan orang kerja nih. Itu bagaimana ya? Memang ada dari fikih yang menyarankan untuk panjang-panjang, sedangkan mau panjang-panjang nih. Iya. Ini bagaimana yang mantapnya nih kalau buat di ukuran subuh, isya, atau bagaimana atau maghrib? Bagaimana kan gitu orang ada yang mampir pulang kerja, ada yang mampir mau kerja, ada yang bijaksananya bagaimana nih Ustaz? Pakemnya nih. Kalau saya tuh ya, saya ngimamin tuh bacaan tuh kagak pernah baca Al-Baqarah, bacanya juz amma aja. Wadduha, kuliah, watini, alam nasroh gitu. Jadi kagak pernah, ya emang saya kagak hafal gitu. Hafal itu doang gitu. Cuman kan begitu, jadi
yang jadi dulu ada sahabat Nabi namanya siapa, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu ditegur sama orang-orang makmumnya, karena Mu'adz bin Jabal itu kalau bahasa kita dia punya langgar, punya musola. Orang sholat berjamaah, imamnya Mu'adz bin Jabal. Satu waktu Mu'adz bin Jabal jadi imam, datangnya telat. Jadi dia udah sholat sama Nabi di Nabawi, pulang ke rumahnya jadi imam lagi, kan udah telat banget tuh sholat Isya lagi. Nah, pas ketika sholat Isya jadi imam, bacanya panjang. Satu riwayat tuh dikatakan bacanya Ali Imran, kan panjang itu. Akhirnya ada di antara sahabat Nabi yang maksudnya orang-orang jadi makmumnya Mu'adz, itu kemudian keluar dari sholat, lapor kepada Nabi. Nabi, ini Mu'adz bin Jabal dari sini ya? Iya, emang kenapa? Dia masuk ke rumah atau ke musola kita udah kemalaman. Terus kenapa? Bacanya Ali Imran, panjang banget. Akhirnya Mu'adz bin Jabal dipanggil sama Nabi SAW. Kata Nabi gimana? Afatanun anta ya Mu'adz. Ente mau jadi fitnah. Jadi omongan orang jadi fitnah itu. Emang kenapa ya Rasul? Kamu baca sholat jadi imam tuh bacanya kepanjangan. Lalu Nabi Muhammad bilang, afala taqra'u wasyamsi wa duhaha. Emang kagak bisa baca wasyamsi wa duha aja gitu. Oh, berarti wasyamsi wa duha itu termasuk surat pendek gitu. Karena Nabi Muhammad ngasih opsi itu. Kalau mau baca wasyamsi wa duha aja gitu. Jadi ukuran panjangnya ini bukan ukuran kita, sebab kalau ukuran kita kuliah aja dibilang panjang. Mau lagi buru-buru kan begitu. Jadi kata Nabi Muhammad, afala taqra'u wasyamsi wa duha, emang kagak bisa baca wasyamsi wa duha. Oh, berarti wasyamsi wa duha itu termasuk pendek. Jadi orang tidak punya alasan, gue males lah sholat di belakang itu, emang bacanya wasyamsi wa duha. Nah, itu pendek. Jadi surat-surat yang seukuran wasyamsi wa duha, wasyamsi wa duha, sabihis, wal laili idza yaghsha, itu pendek-pendek itu gitu. Sebab Nabi Muhammad nyebut itu surat yang jadi opsi buat Mu'adz bin Jabal untuk dibaca dibanding surat-surat Ali Imran begitu. Oke. Makanya kalau memang kita punya imam yang kita gaji agar dia bisa membaca ayat Al-Qur'an, pastiin kitanya juga ridho sama dia begitu. Jadi jangan sampai kita bayar dia, maksudnya kita gaji, tapi bacaan dia kita kagak ridho, kan bingung juga malaikat itu. Iya kan, baratnya kan lu yang manggil itu imam kan, gitu. Lu yang manggil. Kalau emang ente yang manggil ngomongin, antum boleh baca Al-Baqarah tapi satu rakaat itu cuma baca setengah halaman, misal begitu. Jadi kalau imamnya baca sampai satu halaman, gitu, emang mungkin kebiasaan dia. Walaupun secara fikih kan emang kagak bagus. Nah, jadi tidak bagus memperlama bacaan pada makmum yang tidak ridho. Gitu. Jadi pastiin makmum itu ridho. Jadi sebelum ridho tuh maksudnya kayak pesantren. Kalau santri kan udah ridho semua. Apa yang dibaca ustadz kayak kan ridho. Dia nggak bakal komplain. Nah, tapi kan kalau warga umum kan ya. Iya, dia sholat, pulang dia ngoceh-ngoceh di grup WhatsApp. Jadi siapa nggak ngomong di apa ya? Tidak malam kalian. Iya. Emang ada banyak kepentingan, tapi kalau habis ini udah panjang, soalnya kayak bener. Kalau habis ini di bawah mesin masih benih, masih kalau terus setengah malam nggak apa-apa. Iya. Banyak kasih namanya komplek, orang punya kerja, punya capaian luar biasa. Pokoknya wasyamsi waduha itu pendek tuh. Jadi lebih dari wasyamsi waduha tuh boleh dikomplain tuh. Jadi kalau wasyamsi, iya. Request sama imam jangan ikut saya. Kali subuh jangan lama nih. Saya mau ada urusan kantor. Mau lama ini. Iya. Besok tandain imamnya besok.
Nggak sampai selesai. Nah, nggak apa-apa. Abdullah satu surat. Abdullah satu surat. Tapi kalau nggak apa-apa. Iya kurang Abdul. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.